Tuhan di mana-mana, maupun jemaat Tuhan yang menerimanya. Supaya kami boleh makin mengerti kebenaran akan firman-Mu. Dan seiring dengan itu, iman kami boleh makin dibangun, makin teguh di atas fondasi firman Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Abdiman dan worship team. Sekali lagi selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tanda yang pertama dari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara masih ingat apa itu? Munculnya banyak nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Saudara, hari ini berkaitan dengan itu, kita melanjutkan hal yang berhubungan dengan Mesias dan nabi-nabi palsu, yaitu tentang anti-Kristus. Yang saudara lihat di screen. Kita selama 2 minggu ini, baik dalam kebaktian maupun Bible Study, sudah sering membaca dari Injil Matius pasal 24. Hari ini kita akan melihat dari surat Yohanes, surat Rasul Yohanes. Kita akan buka pasal yang kedua. Surat Rasul Yohanes pasal yang kedua, kita baca beberapa ayat. Mari kita baca ayat ke-18 dan 19. 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang anti-Kristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Kristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kita lanjutkan ayat ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ayat ke-26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Saudara, hari ini kita mau mengenali karakteristik dari sang anti-Kristus itu. Dari apa yang sudah kita baca, kita mendapatkan 4 karakteristik dari sang anti-Kristus. Yang pertama, saudara lihat di ayat 18 itu, sang anti-Kristus sudah ada di zaman Rasul-Rasul? Sudah. Ya. Rasul Yohanes berkata, sekarang, jadi saat dia menulis surat ini, di zaman para rasul, telah bangkit banyak anti-Kristus. Jadi anti-Kristus itu sudah ada. Bukan hanya sudah ada, tetapi banyak, saudara. Sejak Injil diberitakan di abad pertama, sejak para rasul masih hidup, sudah muncul itu banyak anti-Kristus. Yang kedua,
Disebutkan di ayat ke-19, siapa mereka itu? Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Karakteristik kedua dari antikristus, mereka bukan berasal dari kelompok lain atau agama lain. Mereka justru muncul dari tengah-tengah umat Allah. Saudara-saudara seiman yang lain menyangka mereka bagian dari tubuh Kristus. Tapi kemudian kedapatan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi dari mana antikristus itu muncul? Dari tengah-tengah umat Allah. Justru disinilah sulitnya mendeteksi. Kalau mereka jelas-jelas menyatakan, saya bukan orang Kristen, atau dari kelompok lain, kita langsung aware. Tapi Rasul Yohanes mengingatkan, memang mereka berasal dari kita. Wah, saudara. Jadi muncul dari tengah-tengah kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu yang kedua. Karakteristik yang ketiga, di ayat ke-22, siapa antikristus itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Kita lihat pasal keempat dari 1 Yohanes. Pasal keempat ayat ketiga. Kembali Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita siapa itu antikristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yohanes masih menyebutkan lagi di suratnya yang kedua, 2 Yohanes. Kita buka surat 2 Yohanes ayat yang ke-7. 2 Yohanes ayat ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Karakteristik yang ketiga, siapa antikristus? Mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka yang tidak mengakui Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara, kalau saudara masih mengikuti tentang perkembangan gereja-gereja di Indonesia, saat ini ada sebuah sinode yang besar yang dilanda satu masalah. Kenapa? Karena salah satu pendeta yang terkemuka baru-baru ini menulis sebuah buku. Dia pendeta, saudara, di mana di dalam bukunya dia menyatakan bahwa Yesus mati bukan untuk menebus dosa manusia. Dia menyangkali doktrin gereja, doktrin keselamatan, bahwa melalui kematian Yesus itu kita diselamatkan. Dia sanggah itu, sehingga sinodenya mencopot jabatan gerejanya. Dia coba digembalakan oleh rekan-rekan yang lain, tapi dia tetap kukuh. Inilah pandanganku. Padahal dulu waktu mau dilantik jadi pendeta, saudara, tentunya melewati proses perentoar. Pertanyaan-pertanyaan diajukan, apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia? Iya. Apakah kamu percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Iya. Ketika ditanyakan, nah kenapa kamu dulu percaya? Mengatakan iya. Dia bilang, itu salah. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, kalau saya sebutkan saudara akan tahu siapa dia.
Saudara, siapa antikristus? Mereka yang menyangka bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat dunia. Hari ini saudara, kita bisa juga melihat